Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septiandi. Saya dari 10 IPS 1. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi gerhana bulan dan gerhana matahari. Namun, yang terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang gerhana bulan terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan gerhana bulan, ciri-ciri bulan, jenis prosesnya gerhana bulan, dan jenis-jenis dari gerhana bulan. Dan saya akan menjelaskan gerhana matahari juga seperti itu. Gerhana bulan adalah gerhana yang disebabkan oleh matahari, bumi, dan bulan pada satu garis lurus. Kita kan tadi artinya itu berarti penjelasannya, yaitu penjelasan dari gerhana bulan. Lalu kita memasuki dari pengertian gerhana bulan menurut beberapa ahli. Di antaranya yaitu yang pertama adalah menurut studi. Menurut pendapat studi, gerhana bulan adalah terjadi ketika bumi melintasi antara bulan dan matahari yang melemparkan bayangan bumi ke bulan. Gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama, dan ketika bulan melewati bumi. Bumi memiliki dua jenis bayangan, dan yang pertama adalah yaitu umbra, dan yang kedua adalah penumbra. Umumnya, gerhana bulan berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam. Lama waktunya gerhana bulan dihitung dari gerhana yang terjadi. Gerhana bulan sebagian setidaknya terjadi dalam setahun itu bisa 2 kali, sedangkan gerhana bulan total itu tidak jarang atau lebih. Dan ya, ada tambahan adalah bulan kemerahan. Banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian, kenapa bulan itu merah atau fenomena bulan merah katanya. Itu sebenarnya bukan bulan yang merah, karena adanya oleh cahaya dan matahari yang tersebar di atmosfer bumi. Yang kedua adalah space. Menurut pendapat space, gerhana bulan hanya dapat terjadi pada saat bulan purnama. Gerhana bulan total dapat terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berbaris dengan sempurna. Apapun yang kurang dari kesempurnaan tidak akan menciptakan gerhana bulan dari parsial, atau tidak ada gunanya sama sekali. Posisi terjadinya yaitu bumi. Bumi memberikan dua bayangan yang jatuh di bulan. Pada saat gerhana bulan, yang pertama itu ada 2 jenis ya. Tadi saya kan sudah berbicara dari pendapat yang ke-1, dari pendapat studi. Inti jenis bayangan itu ada 2. Yang pertama itu adalah umbra, dan yang kedua adalah penumbra. Nah, kalian teman-teman pasti bertanya kan, apa sih arti dari umbra dan penumbra itu? Oke, saya akan jelaskan arti dari umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan gelap yang penuh, sedangkan penumbra adalah bayangan luar sebagian. Ya, begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang baru dua pendapat dari gerhana bulan. Nah, sekarang ada tambahan lagi nih dari saya. Gerhana bulan total adalah kejadian kosmik yang terjadi secara tiba-tiba. Sejak bulan terbentuk 4,5
berangsur dia telah berangsur menjauh dari planet kita, sekitar 1,6 inci sampai 4 cm per tahunnya. Nah, yang ketiga adalah English. Ketiga adalah menurut simple English, gerhana bulan adalah fenomena astronomi. Itu terjadi ketika bulan melewati bayang-bayang bumi pada saat bulan pertama. Gerhana bulan terjadi dalam tahun 2 kali, sedangkan gerhana matahari total tidak jarang atau lebih dari setahun ya. Dan setelah kita memahami tiga pendapat dan beberapa itu, pertama ada studi, yang kedua ada space, yang ketiga ada simple, tidak ada simple English. Maaf ya, apalagi soalnya ini deg-degan. Dan yang pertama itu sekarang kita akan membahas tentang gerhana bulan total. Gerhana bulan total adalah terjadinya gerhana bulan total pada dasarnya pada fase maksimum gerhana, seluruh permukaan masuk ke dalam bayangan inti atau umbra bumi. Dalam kata lain, gerhana bulan total terjadi ketika bagian bulan masuk, jadi bagian seluruh bulan masuk ke dalam daerah bayangannya, dalam daerah bayangan buminya maksudnya. Nah, setelah kita mempelajari bulan total itu, gerhana bulan total. Nah, sekarang gerhana bulan total itu dibagi dua, teman-teman sekalian. Pertama adalah gerhana bulan total positif dan gerhana bulan total negatif. Nah, yang pertama adalah gerhana bulan total negatif. Apa sih gerhana bulan total negatif itu? Gerhana bulan total negatif artinya gerhana yang akan terjadi yang tepat pada daerah RTP dan warna bulan menjadi merah tapi tidak merata. Dan yang kedua adalah tadi kan negatifnya, gerhana bulan total negatif, berarti kalau kebalikannya dari negatif pasti positif. Jadi yang kedua adalah gerhana bulan positif. Gerhana bulan total positif artinya gerhana ini terjadi ketika bulan lalu pusat dan ada umbra dan warna bulan menjadi merah rata. Sebaliknya, dan kita tadi sudah membahas tentang gerhana bulan total, jelasnya dan jenis dari gerhana bulan total. Dan yang sekarang adalah durasi atau waktu. Kalau misalkan kamu nggak tahu durasi, berarti waktu. Durasi waktu gerhana bulan total. Yang pertama itu adalah durasi maksimum gerhana bulan total sekitar lebih dari 1 jam 47 menit. Ketika fenomena alam itu terjadi, bulan itu berubah menjadi warna merah, sehingga disebut dengan bulan berdarah atau bulan kemerahan, atau dikenal dengan nama bahasa Inggris dengan nama lain adalah blood moon. Nah, teman-teman sekalian, ada berita mitos nih. Kalian kan suka berita mitos gitu kan? Ada berita mitos ini tentang gerhana bulan oleh masyarakat Tuhan di berbagai belahan dunia. Di antaranya yaitu yang pertama adalah mitos gerhana bulan merah di Amerika Serikat. Diyakini bahwa pada saat gerhana bulan berwarna merah, diyakini oleh masyarakat Amerika bahwa itu adalah bulan. Mitos ini ya, mitos berarti nggak benar kan? Cuma mitos aja. Dan yang kedua adalah
bulan merah di California. Nah, ini yang paling serem, ini yang paling wow, ini yang paling amazing. Dipercaya dan diyakini bahwa bulan itu terluka dan bulan itu berdarah oleh masyarakat California, itu dipercaya begitu. Nah, teman-teman sekalian kan sudah mendengarkan ada berita-berita mitos ini, berita-berita mitos gerhana bulan, tapi apa ya, kita bahas aja dan beberapa mitos yang harus yang tidak usah dibahas, tapi saya membahasnya. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas gerhana bulan total. Setelah total, yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Apa itu gerhana bulan sebagian? Gerhana bulan sebagian terjadi apabila hanya sebagian bulan, hanya sebagian saja yang memasuki daerah inti umbra buminya. Jadi kalau tadi seluruh yang memasuki daerah umbra buminya, nah kalau misalkan gerhana bulan sebagian, jadi setengahnya saja yang memasuki umbra bumi, dan sebagian lagi berada pada bayangan penumbra bumi. Itu maksudnya teman-teman. Sebagian lagi berada pada bayangan penumbra buminya, sebagian lagi ke umbra buminya, katanya setengah ke sini, setengah lagi ke sini, jadi dibagi dua gitu. Pada saat fase maksimumnya, dengan kata lain disebut dengan parsial. Oke. Yang ketiga adalah gerhana bulan panumbra. Ini yang terakhir ya, gerhana bulan panumbra. Gerhana bulan panumbra terjadi apabila gerhana bulan panumbra bagian bulan sehingga bulan masih bisa, jadi bulannya masih bisa terlihat meskipun warnanya suram gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian sekarang sudah mengerti kan gerhana bulan total, penjelasannya, gerhana bulan total, gerhana bulan sebagian, gerhana bulan dan gerhana bulan penumbra. Oke, sekarang kita akan menjelaskan, saya akan menjelaskan proses pergerakan, proses gerhana bulan. Oke, proses terjadinya gerhana bulan ya, lebih tepatnya. Cara memahami proses gerhana bulan yang paling utama adalah kalian harus dapat melihat titik potong, antara bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika. Itu akan menghasilkan dua titik tersebut dengan node. Apa itu node? Node adalah gerhana bulan yang ketika bulan berposisi dengan matahari dengan node tepatnya pada posisi 16,5 derajat dari node C dari sebelah timur ataupun ke barat. Itu teman-teman sekalian. Nah, setelah kita membahas apa proses dari gerhana bulan, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri dari gerhana bulan. Yang pertama, gerhana bulan adalah terjadi pada bulan purnama pastinya, atau pada dan serigala tentunya. Pada bulan purnama ini kan saya sudah malam nih, berarti ada serigala dong, kayak lagi membahas bulan purnama ini. Oke, pada bulan purnama yang pertama ya. Dan yang kedua adalah posisi matahari, bumi dan bulan itu harus segaris ya. Dan yang ketiga, bulan harusnya menerima cahaya matahari namun terhalangi oleh bumi karena pada saat bulan purnama. Dan yang keempat adalah bulan masuk ke bayang-bayang bumi. Selanjutnya yang kelima adalah terjadi pada malam hari. Dan yang keenam adalah berlangsung selama 6 jam. Oke teman-teman sekalian, kita kan sudah paham tentang ciri-ciri bulan semuanya dari prosesnya yang tadi kita bahas teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contohnya. Kita tadi sudah tahu artinya,
prosesnya, ciri-cirinya, jenisnya, dan yang belum itu contoh ya teman-teman sekalian. Sekarang contoh gerhana bulan total pada tanggal 28 pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018. Jadi ceritanya begini teman-teman. Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018, gerhana bulan total atau disebut dengan bulan berdarah atau bulan kemerahan dengan nama lain dalam bahasa Inggris yaitu adalah blood moon yang merupakan gerhana bulan yang paling lama pada abad ke-21. Yang paling lama pada abad ke-21 ya teman-teman. Durasinya itu sekitar 6 jam 14 menit teman-teman sekalian. Yang menyebabkan gerhana bulan tersebut adalah planet Mars. Oke, teman-teman sekalian pasti kan sudah tahu kan planet Mars yang menyebabkannya. Setelah kita sudah mengupas semua materi tentang gerhana bulan, kita lanjutkan ke dalam materi yaitu gerhana matahari. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya akan bertanya lagi kepada teman-teman sekalian, apa arti dari gerhana matahari atau penjelasannya dari gerhana matahari? Baik, saya jawab. Gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi ketika bulan terletak di bumi dan matahari. Itu disebutkan gerhana matahari. Dikutip dari Bumi yang Dinamis pada tahun 2019 bahwa bulan bisa menutupi seluruh cahaya matahari, bahkan bulan lebih kecil. Alasannya kenapa ini? Kenapa? Karena maksudnya bulan lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan matahari. Ketika bumi, bulan, matahari sejajar, semuanya sejajar. Bayang-bayang bulan yang jauh di permukaan bumi akan apa sih bayang-bayang bulan itu? Bayang-bayangan bulan yang jatuh ke permukaan bumi. Yang pertama itu adalah bayangan atau dengan nama lain umbra. Dan yang kedua adalah yaitu bayangan tambahan atau dengan nama lain yaitu penumbra. Oke, sekalian, kalian sudah paham kan dengan gerhana matahari dari ininya? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari gerhana matahari. Penduduk bumi yang dilintasi wilayah tidak akan melihat matahari karena seluruh sumber cahayanya ditutupi bulan. Namun, adapun mereka yang bergerak di daerah tertentu yang daerahnya bisa terlihat penumbra tapi sedikit gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang jenis-jenis dari matahari yang pertama itu adalah gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak matahari akan tertutup seluruhnya. Itu adalah gerhana matahari total. Yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Dan gerhana matahari sebagian adalah terjadi saat gerhana matahari mengalami puncak, jaringan matahari hanya tertutup sebagian. Dan yang ketiga adalah gerhana matahari cincin. Apa itu gerhana matahari cincin? Gerhana matahari cincin terjadi ketika piringan bulan terletak tepat di depan piringan
Assalamualaikum warahmatullahi